warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum dagang akan membahas kasus saham gorengan dari PT Hansa Internasional Terbuka. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Gian Cerita dengan NPMB 1A024205. Saya Zara Rahmadila Putri, NPM B1A024238. Saya Muhammad Hiral Fandos, NPM B1A024206. Saya Muhammad Alvino Isla dengan NPM B1A024227. Kasus ini penting karena menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan yang berdampak besar bagi investor dan juga kepercayaan publik terhadap pasar modal. Supaya pembahasan lebih fokus, kami membatasi analisis hanya pada manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Selanjutnya akan menjelaskan kronologi kasusnya. Jadi, kasus PT Hanson Internasional Tbk ini bermula dari laporan keuangan tahun 2016. Pada saat itu, perusahaan mencatat pendapatan yang cukup besar dari penjualan kafling yang siap bangun. Kalau dilihat sekilas, angka ini terlihat wajar, bahkan bisa dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan sedang berkembang dengan baik. Tapi ternyata di balik itu ada masalah yang cukup serius. Perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk mengakui pendapatan tersebut, padahal ada syarat penting yang sebenarnya belum terpenuhi. Nah, ini permasalahannya ada pada perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang tidak disampaikan kepada auditor maupun OJK. Padahal dokumen ini sangat penting untuk menentukan apakah pendapatan tersebut memang sudah layak diakui atau belum. Karena informasi ini tidak diungkap, laporan keuangan yang disajikan jadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, terjadi kelebihan pencatatan pendapatan atau overstate sekitar 613 miliar. Ini jelas bukan angka kecil karena bisa mempengaruhi cara investor melihat kondisi perusahaan. Investor yang membaca laporan tersebut bisa mengira bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik sehingga tertarik untuk membeli sahamnya. Padahal kondisi sebenarnya tidak sebaik itu. Dampaknya mulai terasa ketika kepercayaan publik menurun. Harga saham perusahaan pun turun drastis, bahkan sempat menyentuh titik terendah dan akhirnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada investor dan kreditor. Kalau kita lihat lebih luas, kasus ini juga tidak berdiri sendiri. Kasus ini ikut terungkap setelah adanya skandal besar seperti Jiwasraya yang menunjukkan adanya pola investasi pada saham-saham berisiko tinggi. Jadi, bisa dibilang kasus ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar dalam sistem pasar modal di Indonesia. Dari kronologi ini, kita bisa melihat bahwa masalah utamanya bukan sekedar kesalahan teknis, tetapi lebih pada ketidakterbukaan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk menjelaskan dari sisi analisis hukumnya. Oke, kita masuk ke analisis hukumnya. Kalau dilihat secara hukum, kasus ini sebenarnya cukup serius karena menyangkut pelanggaran prinsip dasar dalam pasar modal. Prinsip utama yang dilanggar di sini adalah prinsip keterbukaan yang full disclosure. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan semua informasi penting secara jujur dan lengkap kepada publik. Kenapa itu penting? Karena seluruh keputusan investor dalam membeli atau menjual saham sangat bergantung pada informasi tersebut. Kalau informasinya tidak lengkap atau bahkan disembunyikan, maka keputusan investor juga akan salah. Dalam kasus ini, PT Hanson Internasional Tbk tidak mengungkapkan informasi penting terkait PPJB kepada auditor dan OJK. Padahal informasi tersebut termasuk informasi material yang seharusnya wajib disampaikan. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Bahkan terjadi kelebihan pencatatan pendapatan sebesar 613 miliar yang membuat kondisi perusahaan tersebut terlihat baik dari kenyataannya. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai penyampaian informasi yang menyesatkan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang melarang adanya informasi yang tidak benar atau menyesatkan bagi investor. Selain itu, praktik ini juga bisa dikaitkan dengan manipulasi pasar. Kenapa disebut manipulasi pasar? Karena informasi yang tidak benar tersebut mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Investor jadi tertarik membeli saham karena mengira perusahaan dalam kondisi baik padahal tidak. Akibatnya, harga saham yang terbentuk menjadi wajar dan tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Inilah kemudian yang dikenal sebagai
fenomena saham gorengan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi dan etika profesi. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan seharusnya mengikuti prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Namun dalam kasus ini, metode pengakuan pendapatan digunakan secara tidak tepat sehingga menghasilkan laporan yang bias. Di sisi lain, auditor juga seharusnya bersikap independen dan kritis dalam memeriksa laporan keuangan. Tapi kenyataannya auditor tidak berhasil mendeteksi kejanggalan tersebut sejak awal. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses audit. Jadi, secara keseluruhan, kasus ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran oleh perusahaan, tapi juga kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Selanjutnya akan menjelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, tentu saja PT Hanson International Tbk sebagai perusahaan yang dikenakan sanksi berupa denda dan kewajiban untuk memperbaiki laporan keuangan. Kedua, dari pihak direksi, terutama Beni Cokro Saputro sebagai direktur utama yang memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan. Beliau dikenakan sanksi dan juga menghadapi konsekuensi hukuman yang cukup berat. Selain itu, direksi lainnya juga ikut bertanggung jawab karena laporan keuangan merupakan tanggung jawab bersama. Ketiga, auditor eksternal juga dikenakan sanksi karena dinilai kurang teliti dalam menjalankan tugasnya. Namun yang menjadi perhatian adalah Dewan Komisaris tidak diminta pertanggungjawaban, padahal mereka memiliki fungsi pengawasan terhadap direksi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembagian tanggung jawab di sistem hukum perusahaan. Selanjutnya Zahra akan menyampaikan bagian penutupnya. Oke, sebagai penutup, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa sistem hukum pasar modal di Indonesia itu masih memiliki beberapa kelemahan, mulai dari sanksi yang belum tegas, pengawasan yang belum maksimal, hingga perlindungan investor yang masih terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan baik dari segi regulasi maupun penegakan hukum. Yang paling penting, transparansi harus benar-benar dijaga agar kepercayaan investor tidak hilang. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran ke depannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.